Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pengolahan data GPS, moda radial, dan jaring. Di sini saya menggunakan dua aplikasi HGO dan TBC, di mana untuk proses merubah data RINEX menggunakan HGO dan pengolahan data GPS menggunakan TBC. Setelah HGO terbuka, lakukan klik tool, kemudian RINEX Convert Tool. Di sini kita membuka data koordinat GPS yang sudah dilakukan pengamatan atau yang sudah ada. Pilih data GPS jaring 1. Kita pilih salah satunya. Ini kita ganti menjadi LPT-SETSI 1 dan masukkan tinggi antena 1,6 sesuai seperti yang di lapangan. Klik convert. Jika sudah, lakukan hal yang sama pada setiap data GPS yang kita punya. Untuk yang jaring sudah semuanya. Kemudian lakukan lagi hal yang sama dengan data radial. Di sini ada data radialnya. Ini sesi pertamanya. Kita pilih lagi penempatan posisinya, penempatan penyimpanan dalam folder radial. Jadi kita ganti tingginya 1,6, di rename LPT sesi 1. LPT sesi 1, kemudian convert. Lakukan hal yang sama kepada semua data GPS yang radial. Jika sudah semuanya dikonvert ke dalam data RINEX, dalam format RINEX, kemudian close, HG-nya kita close. Sini kita sudah memiliki datanya yang RINEX, dan sini yang jaring 1 dan jaring 2. Kemudian kita buka aplikasi Trimble-nya. Kita tunggu sampai terbuka. Pada aplikasi Trimble ini, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat project baru. Di sini kita klik kiri untuk start new project. Pilih metrik, Nah, di sini sudah keluar opsinya, plan view sudah terlihat. Kemudian lakukan setting projectnya. Di sini hal yang pertama yang dilakukan adalah merubah konfigurasi koordinat sistem yang ada di dalam project. Pengukuran GPS yang saya gunakan berada di wilayah 48 South. Di sini saya akan menggunakan UTM 48 South. Next, WGS 84. Next. EGM-nya 96 dan non quality-nya pilih survey quality. Finish. Jika sudah melakukan setting pada project, kemudian lakukan import data. Pengolahan yang pertama akan saya lakukan yaitu moda radial. Di sini kita klik kanan,
browse dulu jika belum memanggil datanya. Ini data print next, radial, oke. Klik kanan, select all, dan import. Di sini kita perlu merubah antena. Karena saya menggunakan alat high target, kita ubah ke high target. Oke. Lakukan pada setiap titiknya. Receivernya juga kita rubah ke high target. Oke. Jika sudah, klik OK. Ini yes. Oke. Jika sudah terpanggil, oke. Jika sudah terpanggil datanya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah menentukan titik base atau merubah titik base. Karena di sini saya menggunakan base ITN2, klik kanan, add coordinate. Perlu kita ketahui jika hasil koordinat di sini sama dengan hasil koordinat yang sudah ada. Jika hasil koordinat di sini dan sama dengan hasil koordinat yang sudah ada, maka tidak perlu dilakukan perubahan. Tapi jika hasilnya berbeda, maka perlu dilakukan perubahan koordinat. Oke, di sini sudah ada koordinat base dari ITN2. Tinggal kita copy paste saja di setiap kolomnya. Kemudian ini kita ganti ke control quality karena ITN2 sebagai base-nya. Kita sudah klik OK. Nah, maka akan berubah yang asalnya bulat atau poin menjadi segitiga karena dia sebagai base. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pemotongan sinyal di baseline-nya, yaitu klik kiri di baseline, kemudian klik kanan, pilih session editor. Oke, di sini kita lakukan pemotongan dengan cara klik kiri, kemudian tarik di sinyal yang memiliki jarak atau tidak ada perekaman. Lakukan hal yang sama di setiap sinyalnya dan di setiap baseline. Oke, jika sudah, klik OK, sudah di new project, dan sudah dengan konfigurasi datum, konfigurasi koordinatnya ITM seperti awal tadi koordinat waktu pengolahan moda radial. Selanjutnya kita import data. Oke, selanjutnya lakukan import data jaring 1 dengan jaring 2. Sini ITM jaring 1, jaring 2, jaring 1 ITM. Oke, import. Oke, setelah diimport, lakukan perubahan manufaktur ke alat yang dipakai. Ini saya memakai alat high target. Sudah, receiver juga. Oke. Jika sudah, klik OK. Yes. Ini close saja. Nah, di sini ada 2 jaring yang akan dilakukan pengolahan proses baseline. Oke, untuk selanjutnya tentukan titik ITN sebagai base, add coordinate.
merubah koordinat base dengan koordinat yang sudah ada. Oke. Kemudian ganti control quality karena dia adalah sebagai titik kontrolnya atau base-nya. Oke. Kemudian lakukan pemotongan pada baseline. Session editor. Lakukan hal yang sama seperti pada video sebelumnya di pengolahan moda radial. Lakukan untuk semua baseline dan satelit. Jika sudah diklik OK, lakukan hal yang sama di setiap baseline-nya. Jika semua baseline sudah dilakukan pemotongan sinyal, maka langkah selanjutnya melakukan proses pada baseline tersebut. Kita blok semuanya dengan memencet Ctrl, klik setiap baseline-nya, kemudian klik kanan, proses baseline, yes. Hasil pertama ada yang fix, Oke, ini di save dulu, kita lihat siapa saja. Oke, di jaring pertama di sini sudah fix hasilnya, yang jaring kedua masih float. Maka perlu dilakukan lagi pemotongan sinyal seperti tadi, dan ketika sudah, kita lakukan adjustment. Ada di plan survey, adjust network. Oke, di sini masih belum bisa karena masih ada jaring yang belum fix. Oke, dulu kita lakukan editing kembali di setiap baseline-nya. Session editor. Oke, jika sudah, klik adjust dan klik yes. Oke, di sini sudah terlihat ellipsoid-nya. Pada jaring pertama sudah fix, yang jaring kedua masih belum fix. Lakukan lagi editing baseline-nya sampai nanti hasil pengolahannya fix. Dan jika sudah selesai, kita bisa melihat hasil reportnya di sini. Kita klik report. Baseline processing. Oke. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, berikut hasil yang sudah ada. Ini di jaring pertama hasilnya sudah fix, dan di jaring kedua tadi hasilnya masih belum fix atau masih float. Oke, berikut tutorial yang sudah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.